Perkenalkan, nama saya Risna Kaila dengan NIM B08245224 Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis protein. Biosintesis protein adalah proses pembentukan protein dari asam amino berdasarkan instruksi yang dikodekan dalam DNA. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, transkripsi di inti sel dan translasi di sitoplasma atau ribosom. Yang pertama itu transkripsi, pengubahan DNA ke RNA. Lokasi inti sel, tujuannya itu membuat salinan RNA dari DNA untuk dibawa ke ribosom. Tahapannya inisialisasi, enzim RNA polimerase menempel pada daerah promoter atau awal gen di DNA. DNA terurai, heliks ganda terbuka, membentuk gelembung transkripsi, elongasi atau pemajangan. RNA polimerase membaca untai DNA template atau cetakan dan menyusun rantai RNA dengan menambahkan nukleotida yang komplementer. Urutan basa DNA misal TAC akan menghasilkan RNA AUG. Karena RNA menggunakan urasil U, bukan timing atau T. RNA yang terbentuk disebut mRNA. Terminasi, proses berhenti saat RNA polimerase mencapai urutan terminator di DNA. mRNA dilepaskan dan DNA kembali membentuk heliks ganda. Modifikasi pasca transkripsi pada eukariot. mRNA mentah atau prime RNA dipotong untuk menghilangkan intron atau bagian non-coding dan menyambungkan ekson bagian coding. Ditambahkan tudung 5 atau sharp dan ekor poli A3 untuk melindungi mRNA dan memudahkan ekspor ke sitoplasma. Yang kedua, translasi. Kode mRNA atau protein. Lokasi ribosom sitoplasma. Tujuan menerjemahkan kode mRNA menjadi rantai asam amino protein. Komponen penting, mRNA membawa kode genetik dari DNA. RNA transfer RNA membawa asam amino spesifik sesuai kode mRNA. Ribosom, tempat sintesis protein, terdiri dari subunit besar dan kecil. Tahapannya inisiasi, subunit ribosom kecil menempel pada mRNA di daerah kodon start AUG. tRNA dengan antikodon UAC membawa asam amino mention pada eukariot masuk ke ribosom. Elongasi, pemajangan rantai polipeptida. Ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca setiap kodon untuk 3 basa. tRNA baru membawa asam amino yang sesuai masuk ke ribosom, misal kodon UU. tRNA dan antikodon AAA membawa fenilanin. Asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Terminasi, proses berhenti saat ribosom mencapai kodon stop. Protein yang terbentuk dilepaskan dan ribosom terpisah dari mRNA. Modifikasi pasca translasi, protein mungkin dipotong, dilipat atau digabung dengan molekul lain untuk menjadi fungsional, misal hormon insulin. Ringkasan alur biosintesis protein: DNA transkripsi, mRNA translasi protein. Contoh kode genetik DNA TAC, GGA, TTA. mRNA itu AUG, CCU, AAU hasil transkripsi protein, mentionin, proline, asparagin atau hasil translasi. Faktor mempengaruhi mutasi DNA dapat mengubah urutan asam amino, kondisi sel, ketersediaan asam amino, energi ATP, dan lain-lain. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan fungsi enzimatik tubuh. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas secara mendalam setiap tahap biosintesis protein, termasuk struktur DNA dan gen, transkripsi DNA, RNA, modifikasi RNA pada eukariot, translasi RNA,
protein, modifikasi pasca translasi, regulasi ekspresi gen, contohnya desintesis protein dalam sistem biologis. Faktor yang mempengaruhi dan gangguan pada proses ini. Yang pertama, struktur DNA dan gen. Sebelum memahami biosintesis protein, kita perlu mengetahui bagaimana informasi genetik disimpan. Struktur DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang membentuk heliks ganda. Setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus deoksiribosa, basa nitrogen, adenin, timin, T-sitosin, C-guanin, G pasangan basa, AT 2 ikatan hidrogen, GC 3 ikatan hidrogen. Gen, unit penyimpan informasi genetik. Gen adalah segmen DNA yang mengkode protein atau RNA fungsional. Exon, bagian gen yang diekspresikan. Intron, bagian non-kodin yang disambung splicing sebelum translasi. Promoter, wilayah DNA tempat RNA polimerase menempel untuk memulai transkripsi. Transkripsi DNA RNA, lokasi inti sel eukariot atau sitoplasma prokariot. Enzim utama RNA polimerase. Tahapan transkripsi, inisiasi. RNA polimerase menempel pada promoter, misal TA box pada eukariot. Heliks DNA terbentuk membentuk gelembung transkripsi. Pada prokariot, faktor sigma membentuk pengikatan RNA polimerase. Elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang untai template DNA. mRNA disintesis 5-3 dengan penambahan nukleotida komplementer. DNA ke RNA-U, DNAT, RNA-A, DNAC, RNA-G, DNAG ke RNA-C. Contohnya itu DNA 3 TAC, GTA, CGA 5, mRNA 5 AUG, CAUG UK3. Terminasi pada prokariot, protein mendeteksi urutan terminasi RO independen. Terbentuk struktur hairpin pada mRNA. Pada eukariot, mRNA dipotong setelah melewati sinyal polydenylation. Komponen utama translasi mRNA membawa kodon atau 3 basa yang mengkode asam amino. RNA memiliki antikodon yang cocok dengan kodon mRNA membawa asam amino spesifik di ujung. Ribosom terdiri dari subunit kecil mengikat mRNA yang subunit besar membentuk ikatan peptida. Pengikatan tRNA masuk ke situs A. Jika antikodonnya cocok dengan kodon mRNA, pembentukan ikatan peptida asam amino di tRNA situs B dipindahkan ke tRNA situs A. Translokasi, ribosom bergerak satu kodon tRNA dari situs A pindah ke situs B. Contohnya itu mRNA 5 AUG UUGGC. Terminasi, saat ribosom mencapai kodon stop, faktor pelepasan atau RF memutus rantai polipeptida. Ribosom terurai menjadi subunit kecil dan besar. Transkripsi atau DNA ke RNA. Modifikasi RNA pada eukariot. Translasi RNA protein. Modifikasi pasca translasi atau agar protein fungsional. Proses ini diatur secara ketat untuk memastikan sel menghasilkan protein yang dibutuhkan. Gangguan pada biosintesis protein dapat menyebabkan penyakit genetik, kanker, atau disfungsi seluler. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.